Ternyata tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya tidak diukur dari diberikannya rezeki yang luas, tidak diukur dari ditinggikannya jabatan, tidak diukur dari diberikannya dunia dengan seisi-isinya. Tetapi tanda cintanya Allah terhadap hambanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga kita berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu tema mengenai tanda-tanda ataupun ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai hambanya. Dan kita perlu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan seorang hamba. Yang dimana cintanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih berharga daripada kekayaan, lebih tinggi daripada jabatan, lebih berharga daripada seluruh isi dunia, seluruh kekayaan yang ada di dunia. Namun tidak semua orang mendapatkan akan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mendapatkan akan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan cintanya terhadap orang-orang yang Ia hendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang Ia hendaki. Allah pemilik karunia yang besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang paling umum yang ada pada manusia adalah bahwasanya ketika ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang sangat luas, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang sangat berlimpah, jabatannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia tidak pernah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dijauhkan dari segala musibah, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak yang mengira bahwasanya orang itu sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak yang mengira bahwasanya orang itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang diberikan kefakiran, diberikan kemiskinan, hidupnya terus diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengira bahwasanya dia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengira bahwasanya dia sedang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal konsep seperti itu merupakan konsep yang salah, konsep yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bilang di dalam Al-Qur'an, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dengan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak. Jadi jelas kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kenikmatan di dunia ini ataupun harta yang berlimpah ini, jabatan yang tinggi ini, itu bukan menjadi tolak ukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakannya. Itu bukan menjadi tolak ukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mencintainya. Dan begitupun ketika orang diberikan kefakiran, kemiskinan ataupun cobaan di dalam hidupnya, itu juga bukan menjadi tolak ukur sebagai mana Allah sedang membencinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menggadaikan baju besinya terhadap orang kafir. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang untuk bisa makan keluarganya. Rasul pernah menggadaikan baju besinya. Rasul pernah menahan rasa lapar berhari-hari, kemudian diganjal perutnya dengan batu. Rasul pernah mengalami seperti itu. Rasul pernah diberikan cacian hinaan oleh orang-orang di sekitar, bahkan sampai ada yang mau sampai membunuh gitu. Itu sekelas Rasul gitu, sekelas makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai. Jika tolak ukur kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu diukur dari diberikannya dunia dan seisinya, tentu Rasul tidak mungkin akan mendapatkan semacam itu. Rasul tidak mungkin mendapatkan ujian sebesar itu. Jadi tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan dinilai dari diberikannya
harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai hambanya, sedang sayang terhadap hambanya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Jadi dapat kita tarik dari hadis tersebut bahwasanya tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwasanya Allah sedang mencintai seorang hambanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian terhadap hamba tersebut. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala, bukan tanda kebencian. Karena dengan diberikannya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, Allah sedang membersihkan hati seorang hambanya. Allah sedang menaikkan derajatnya dan Allah sedang menarik hambanya untuk lebih dekat terhadapnya. Mengapa ujian bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena ujian menghancurkan kesombongan. Saat hidup kita mudah, saat hidup kita diberikan kemudahan di dalam menjalankan urusan gitu, pasti kita akan merasa bahwasanya kita kuat, kita akan merasa bahwasanya kita mampu, bahwasanya kita merasa kita tidak butuh siapa-siapa. Tetapi ketika kita diberikan ujian gitu oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit, kehilangan, kegagalan atau cobaan, pasti manusia akan sadar bahwasanya dirinya tuh lemah, dirinya tuh tidak bisa apa-apa tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah akan muncul bahwasanya kesombongan yang ada pada dirinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan adanya ujian, kesombongan akan hilang dan akan lebih dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ujian akan menghapuskan dosa-dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa yang tidak bisa dihapus dengan amal ringan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian sebagai sarana penghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita. Jadi ujian itu, kenapa kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ujian Allah akan menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ketika dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berbentuk ujian, supaya apa? Supaya bisa menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita gitu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kegundahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Jadi setiap air mata, setiap kelelahan, setiap rasa sakit yang kita rasakan di dunia, setiap kesedihan yang kita alami di dunia, jika kita disikapi dengan rasa iman, jika kita disikapi dengan rasa menerima ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berubah menjadi penghapus dosa-dosa kita. Maka dari itu ketika kita diberikan ujian, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala sedang sayang pada kita, Allah Subhanahu wa taala sedang menghapus dosa-dosa pada diri kita gitu. Alasan ketiga adalah ujian memaksa hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba gini gitu. Banyak orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lupa gitu akan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dia saking sibuknya dengan hartanya, saking sibuknya dengan urusan dunia yang mewah gitu, sehingga dia lupa terhadap Tuhannya. Banyak orang yang seperti itu. Tetapi ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang dengan ujian tersebut semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata saya diberikan ujian ini mungkin karena dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Oh, ternyata ujian ini mungkin karena kemaksiatan yang saya lakukan. Nah, banyak gitu orang yang semakin sadar terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan ujian. Makanya ujian itu akan semakin mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka mengapa mereka tidak merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka?" Artinya, tanda ujian
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu supaya agar manusia kembali, agar manusia tunduk dan merendah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang keempat adalah ujian adalah tanda Allah belum mengabaikan kehidupan hambanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kehidupan seorang hambanya itu adalah ketika seorang hamba itu diberikan harta yang berlimpah, diberikan kekayaan yang sangat luas, diberikan kekayaan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan padahal hamba itu tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Malahan dia selalu bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekayaan yang sangat luas, hidupnya diberikan kenyamanan, kebahagiaan. Itulah tanda bahwasanya kehidupan orang tersebut sedang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah benar-benar tidak lagi peduli dengan kehidupannya gitu, sehingga mereka akan terlena dengan itu semua, sehingga mereka tidak diingatkan lagi kepada Tuhannya. Beda lagi dengan orang yang diberikan ujian. Ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan mengingat kepada Tuhannya, akan meminta tolong kepada Tuhannya, sehingga mereka kembali. Nah, itu tandanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabaikan kehidupannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar sedang mengingatkan bahwasanya dia harus kembali kepada Tuhannya, sedang mengingatkan bahwasanya dia terlalu jauh gitu melangkah, sehingga diberikan ujian lah. Dengan ujian itu kemudian mengingat Allah, kembali kepada Allah. Itulah mengapa alasan dengan diberikannya ujian itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang tidak mengabaikan kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat Allah memberi seorang hamba kenikmatan dunia, padahal dia terus bermaksiat, maka itu adalah istidraj. Istidraj adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya, sedangkan hambanya itu jauh dari Allah, tidak pernah beribadah dan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan justru itu adalah kenikmatan yang menjadi jebakan, bukan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya ujian adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih peduli, masih ingin hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul juga gitu, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian setelahnya gitu. Para nabi, kemudian sahabat, kemudian para ulama, itulah yang paling berat ujiannya. Jadi orang yang paling berat ujiannya itu, orang yang selalu diberikan ujiannya itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan ujian, kemudian kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mengingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ridho terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak ridho dengan ujian itu, kemudian kita tidak menerima dengan ujian itu, maka kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian terhadap hambanya. Jadi ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kefakiran, kemiskinan, kesederhanaan di dalam hidup, kita tidak diberikan seperti orang-orang lain, diberikan kekayaan yang berlimpah, maka jangan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan ujian seperti itu, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat ya, kita harus semakin dekat dengan adanya ujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita semakin menjauh terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ujian, maka kita akan menjadi orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pesan ini, nasihat ini, materi ini menjadi pengingat kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.